Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Gokong. Bertepatan hari ini hari Minggu. Alhamdulillah di hari Minggu ini kita masih ketemu lagi di Dunia Gokong, semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah, memburu benda-benda pusaka, mengungkap isi dan kelebihannya, dan mengungkap juga di waktu benda pusaka dibuat dan digunakan buat apa. Di balik itu juga kita mengungkap sejarah dari pembuatan, dari menggunakan orangnya, caranya, bahkan jikalau ada isi dan kekuatannya juga kita akan ungkap isi dan kekuatannya. Sebelum kita mengungkap isi dan kekuatannya, kita menjelaskan dulu dari dasar syariat Islam. Islam mengajarkan agar supaya kita melakukan kehidupan kita sebagai layaknya manusia. Apa yang kita lakukan? Satu, tidak merugikan orang. Kedua, membantu keinginan orang. Ketiga, meluruskan jalan hidup seseorang. Di dalam hukum agama Islam, jikalau ada unsur sosok kekuatan yang di luar dari nalar manusia, kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Karena di dalam hadis dan Al-Quran itu menjelaskan, jikalau ada unsur kekuatan yang di luar dari nalar manusia, ada dua unsur. Satu, kita harus mempercayai kekuatannya itu. Ada yang kekuatan datangnya langsung dari Allah. Ada juga kekuatannya itu datangnya dari sosok makhluk jin dan setan. Disinilah saya ingin menjelaskan kepada masyarakat dan pemirsa bahwa benda-benda pusaka tersebut yang dulu pernah dibuat oleh tokoh-tokoh agama, oleh orang-orang yang terkenal, bahkan benda-benda pusaka yang dibuat sebelum Islam menyebar, banyak sekali benda-benda pusaka yang mengandung unsur kekuatan. Unsur kekuatannya itu tidak keseluruhannya itu datang kelebihannya dari Allah. Ada yang kekuatannya dari Allah. Seperti mana yang didatangkan kekuatannya itu dari Allah? Satu, kalau kita mendapatkan tasbih tersebut mengandung unsur kekuatan. Nah, kekuatannya itu kenapa datangnya dari Allah? Tasbih tersebut itu dulu mungkin pernah digunakan oleh tokoh agama atau ulama atau wali atau para syekh. Bukan tokoh agama, wali dan syekh itu mengisi tasbih tersebut, tidak. Tetapi dengan kemuliaannya, dengan kebersihannya, dan dengan keyakinan dia kepada Allah, dia berzikir melalui tasbih tersebut. Tasbih tersebut itu mengisi tersendiri atau mengandung unsur kekuatan. Kekuatannya itu berpengaruh dari zikir-zikir yang dia gunakan. Nah, zikir yang dia gunakan itu, kalau memang dia sungguh-sungguh dan bersih dan niat hanya kepada Allah, ayat tersebut yang dia gunakan tanpa diminta dia akan masuk sendiri melalui dari benda-benda yang sering kita gunakan. Disitulah terkadang tasbih tersebut mengandung unsur karomah. Karomah itu kekuatan bagi orang-orang yang menggunakannya dengan hati yang mulia, dengan hati yang bersih. Jadi kekuatan tasbih itu bukan sengaja diisi oleh tokoh agama maupun wali dan syekh, tetapi tasbih tersebut itu mempunyai unsur kekuatan. Dia masuk sendiri dengan cara kita menggunakan selalu dekat kepada Allah. Nah, ini yang kita jelaskan. Kebanyakan orang nggak tahu bahwa tasbih tersebut mengandung unsur kekuatannya sengaja diisi dengan tokoh-tokoh agama atau para ulama. Tidak. Karena
dengan ibadahnya dia, dengan kebersihannya dia kepada Allah, dengan kejujuran dia kepada Allah, ayat tersebut itu akan mengisi, akan masuk ke dalam benda yang sering kita gunakan zikir. Itu. Jadi setiap benda apa yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, di situ di Al-Quran akan menjelaskan apa yang kita lakukan dengan jalan yang terbaik, dengan jalan yang terbaik, dengan kita cara yang larinya ke ibadah kepada Allah. Setiap benda apapun, walaupun benda itu tidak berfungsi, walaupun benda itu mati, dia akan menyelamatkan dan dia akan membantu kita. Bukan bendanya yang membantu, tetapi ayat-ayat yang masuk ke dalam benda tersebut. Maka dari situ kita sebagai umat Islam menjalankan perintah Allah untuk sholat. Dan sholat 5 waktu itu kita menggunakan alat sholat itu ialah seperti peci, sejadah, sarung, dan tasbih. Alat yang kita gunakan itu hanya sekedar pelantaran atau melengkapi. Satu, untuk menutup aurat kita agar supaya sholat dan ibadah kita sah, itu di sisi Allah. Itu. Nah, jikalau kalau kita melakukan alat-alat tersebut itu dengan sholat, zikir, dekat diri kita kepada Allah, alat-alat yang kita gunakan itu akan berfungsi, mempunyai unsur kekuatan. Kekuatannya itu bukan datang dari sosok makhluk jin, tetapi kekuatannya itu dari zikir yang kita gunakan. Ini yang kita jelaskan. Jadi maka dari situ terkadang manusia memburu benda-benda yang pernah digunakan oleh tokoh-tokoh agama, para ulama, dan para syekh dan wali. Karena kenapa? Dia memburu benda-benda itu ingin mencari karomahnya, ingin mencari keberkahannya, agar supaya jikalau kalau kita memegang benda pusaka tersebut, derajat dan keinginan kita semakin naik. Itu memang benar terbukti dari orang-orang yang dekat kepada Allah. Itu. Jadi benda seperti itu kalau kita menggunakannya, kita gunakan untuk beribadah juga kepada Allah. Seperti mana kita mendapatkan tasbih yang mengandung unsur kekuatan karomah dari orang yang dekat dan bersih kepada Allah. Kekuatannya itu kita gunakan juga, tetapi kita gunakan dengan sholat dan zikir di kita kepada Allah. Itu tidak akan menyimpang dari syariat Islam. Tetapi kalau kita gunakan dengan jalan untuk misalnya mencari dengan jalan yang sesat, kita dapat tasbih, lalu tasbih itu kita simpan, kita taruh di tempat usaha kita, tetapi kita tidak gunakan dengan zikir, tanpa kita sadari di dalam hukum Islam itu akan menyimpang dari syariat Islam. Jadi setiap benda-benda yang mengandung unsur karomah dan kekuatan dari sosok seorang ulama, kiai, dan tokoh agama, jikalau kalau kita menggunakannya dengan cara tidak jalannya zikir atau dekat ibadah kita kepada Allah, tapi kita gunakan untuk di bidang usaha, itu sama juga menyimpang dari syariat Islam. Di sini yang akan kita jelaskan. Jadi setiap benda-benda pusaka yang pernah ditinggalkan dengan tokoh-tokoh agama, para pendekar, dan para ulama, manusia terkadang untuk memburu mencari benda pusaka tersebut, berarti orang tersebut itu ada niat dan tujuannya. Nah, di sini yang akan kita jelaskan. Jadi setiap benda yang kita akan dapatkan, kita ungkap sejarahnya. Tujuan kita ungkap sejarahnya agar supaya kita sebagai manusia, terutama yang beragama Islam, setiap kita mendapatkan benda tersebut, jangan sampai kita menyimpang dari syariat Islam. Jikalau kalau kita sudah menyimpang dari syariat Islam, hidup dan mati kita berkemungkinan tidak akan diterima oleh Allah. Ini yang kita jelaskan. Jadi mungkin itu aja yang kita jelaskan, karena kalau saya sudah berceramah, mulai kameramen saya mulai tidur. Mungkin setannya udah terlalu banyak mengelilingi. Setannya mungkin jinnya atau yang lainnya mungkin gak suka kalau saya membahas masalah tentang agama. Tapi kalau giliran pengambilan barang pusaka, matanya jelalatan, gak tidur. Itu. Di sini kita jelaskan loh permisa. Contoh lihat aja. Orang kalau mendengarkan ceramah di masjid, ada dua alternatif. Kalau nggak tidur, pantatnya nggak akan pernah mantap. Karena di Al-Quran itu sudah dijelaskan,
Jikalau kalau kita masuk ke dalam masjid mendengarkan ceramah, itu sosok makhluk jin dan setan tidak akan suka kepada orang yang dekat kepada Allah. Nanti ditaruhnya paku. Disitulah terkadang duduknya nggak pernah mantap, gelisah. Kalau dia misalnya diserang kayak gitu, matanya diserang, ditiup sama jin biar supaya kita tidur. Ini contoh kameramen saya. Ya. Saya bercerita tentang agama, matanya tidur. Tapi sebelum kita konten ini, ngobrol asik, matanya jelalatan. Nanti kalau kita ambil barang juga sama, matanya jelalatan. Hal-hal yang sejenis mendekatkan dari sosok jin dan setan, itu manusia matanya akan jelalatan, semangat. Jadi hal-hal yang bersifat haram itu, manusia itu pasti nggak bisa tidur, semangat. Ya, konten penarikan barang pusaka, ada unsur kekuatannya. Nggak ada ya orang itu yang tidur, pasti semangat, matanya jelalatan. Ya, apalagi kalau melihat pantat-pantat perempuan yang masih montok bahenol, nggak pakai baju, cuman segitiga aja. Saya berani jamin laki-laki mana yang matanya nggak jelalatan. Ya, itu memang sudah sumbernya dari setan semua, kayak gitu. Tapi kalau urusan masalah ibadah, kita cerita tentang agama, udah. Sama seperti saya masuk nanti ini di YouTube, banyak orang yang komen. Saya bercerita seperti ini, panjang sekali ceritanya. Terlalu lama, pengambilannya kapan? Nah, itu orang-orang yang tidak memahami dari sisi agama, orang-orang yang tidak memahami dari sisi konten kita di YouTube ini. Karena konten kita di YouTube ini bukan pengambilan yang kita mau tunjukkan kepada masyarakat, bukan kekuatan yang kita tunjukkan kepada masyarakat, tetapi yang kita mau tunjukkan, dekatkan diri kita kepada Allah. Cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah bukan hanya ibadah, bukan hanya sedekah, tetapi menjelaskan bahwa setiap apa benda yang kita gunakan ini jangan menyimpang dari syariat Islam. Ini. Tetapi orang nggak paham seperti itu. Sama seperti kameramen saya. Kalau saya sudah cerita tentang agama, matanya tidur kayak 2 hari 2 malam loh nggak tidur. Ya. Ini saya bercerita kayak gini, matanya cengengesan, mulutnya cengengesan, senyum, 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 senyum. Itu. Jadi maka dari situ itulah penjelasan dari saya. Saya tidak akan lanjut lagi untuk mengungkap sejarah. Takutnya nanti kameramen saya nggak bisa bangun lagi, tertidur, saya nggak bisa konten untuk mengungkap sejarah. Jadi pengambilan barang pusaka kita memakai media garu dan minyak. Garu dan minyak ini untuk melengkapin. Kita akan coba selusuri di pohon kecil itu, karena saya lihat itu ada sosok sinar, tapi kita belum tahu sosok sinar itu berupa apa. Nanti coba kita akan selusuri, kita coba akan ungkap sejarahnya. Setelah kita dapat benda pusakanya atau benda yang lain, kita ungkap isinya, kegunaannya untuk apa, menyimpang atau tidak dari syariat Islam, kita akan menjelaskan secara mendetil. Setelah kita menjelaskan secara mendetil, kita lihat bendanya. Jikalau bendanya itu misalnya bagus dan unik, ya mungkin sebagian kita akan memberikan cindera mata. Tetapi kalau seandainya kekuatannya itu masih ada full dan kekuatan dari alami, tidak berkurang sedikit pun, kita akan berikan sebagai lelang. Arti lelang ini kita akan memberikan dengan keikhlasan dan orang tersebut ingin membelinya atau memaharinya. Mungkin itu aja. Kita akan coba lanjut untuk menyelusuri. Ayo, jangan tidur lagi lu. Tidur lagi gua pecat lu jadi kameramen. Tai sapi jangan lu tijak. Bau lu anget itu. Sini aja, lebih dingin kameramennya. Masuk sini. Oke pemirsa, saya lihat di bawah sini ada sosok sinar. Coba didekatkan dulu kameramennya, shooting lebih dekat. Sini ada sosok sinar. Kita bersihin dulu ya. Gunakan tujuan yang kita bersihkan biar penonton, masyarakat bisa melihat langsung pengujutannya. Tujuannya bisa melihat langsung pengujutannya, bisa mengambil sisi pelajaran arti kebesaran Allah. Karena setiap pengambilan barang pusaka ini kita kembalikan semuanya kepada Allah. Jikalau terwujud dan nyata, tingkatkan diri kita kepada Allah. Jangan tingkatkan diri kita kepada sosok jin dan setan, apalagi dengan benda pusaka. Ya, coba di syuting dekatkan. Nah, di sini yang nanti akan kita wujud, karena barangnya ada di bawah tanah, kita akan angkat ke atas. Ya, kita gunakan ini, kita semprot dulu di sini. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, kita sudah semprot. Coba nanti kita bantu wujudkan. Di situ jadi. Di sini mengganggu daun-daunnya. Tujuannya kita buang biar kameramen atau penonton bisa melihat langsung. Jelas nggak? Oke. Dari situ? Apa ya, benar aja dari situ. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. 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 La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah. Kita, wih, cantik banget batunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil ya. Kirain tadi bantunya bintik-bintik, pemirsa, ternyata bukan bintik-bintik, kena daun-daun ini. Ini kita mendapatkan satu, nggak tahu batu apa. Nanti kita ungkap isinya, ya. Nanti kita ungkap isinya, kita ambil lagi di sini. Masih ada sosok sinarnya, mudah-mudahan bisa terwujud. Subhanallah. 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 Allah. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah pemirsa. Ternyata yang kita dapat batu juga, tapi ada gagang atau warangkahnya. Oke, kita mendapatkan dua benda pusaka, yaitu sejenis batu. Coba kita ungkap isi dan sejarahnya. Kita ngungkapnya di pondok aja pemirsa, biar lebih enak. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita mendapatkan dua benda pusaka, yaitu sejenis batu. Yang pertama kita mendapatkan batu berwarna kuning, nggak ada gagangnya. Yang kedua kita mendapatkan batu warna merah dan agak sedikit keputih-putihan, ada gagang dan warangkanya. Coba kita cek isinya.
Oke pemirsa, yang saya lihat ini, tidak ada sosok penunggunya, tetapi yang saya lihat sosok penunggu tidak ada, tetapi saya lihat ada memancarkan sinar putih ke kuning-kuningan. Di sini saya lihat sosok sinarnya lumayan cukup gede sosok sinarnya. Tetapi kalau saya lihat ini sosok sinarnya ini, walau alam bisawab, ini sosok sinar ini bukan terjadi dikarenakan dari alam, tidak. Bukan juga terjadi dari sosok makhluk jin yang bersarang dari sini, atau saya tidak melihat dari sosok makhluk jin atau tertutup, tidak juga. Yang saya lihat ini dari sosok sinar ini mendekatkan dari kebesaran Allah. Arti mendekatkan dari kebesaran Allah, berkemungkinan besar batu tersebut ini dulu pernah dipegang, atau orang yang menyukai sosok batu tersebut ini boleh dikatakan orang yang dekat kepada Allah. Arti dekat kepada Allah, mungkin dulunya semasa orang ini masih hidup, dia tokoh agama atau kiai atau para ulama atau para syekh. Karena saya lihat sosok batu ini mempunyai unsur kekuatan, tetapi kekuatannya ini bisa mengandung unsur kekuatan ini dari sosok orang yang dekat kepada Allah, seperti mana yang saya ceritakan tadi. Jadi kekuatan ini, itu saya lihat sosok sinar ini terkadang merupai bentuk lapas Allah dan merupai bentuk lapas Muhammad, ya. Jadi kalau saya lihat mungkin sosok orang yang punya ini, atau kiai atau para ulama atau para syekh, mungkin dia sering berzikir, dari zikir tersebut itulah masuk batu tersebut ini, kekuatan ini masuk ke dalam batu ini. Disinilah jadi mengandung unsur kekuatan. Dan saya lihat ini dari unsur kekuatannya ini sangat besar sekali dan sangat bermanfaat sekali, terutama bagi orang yang beragama Islam. Jadi kalau saya lihat unsur kekuatannya ini, sosok sinar putih kekuning-kuningan, jikalau kalau kita memegang batu ini, tetapi kalau batu tersebut ini kita megang tidak menduakan Allah, sosok sinar ini akan berfungsi, sosok kekuatan ini akan meliputin bagi orang yang memegangnya. Nah, sosok sinar ini akan meliputin ini, manfaat kelebihannya itu sangat besar sekali. Tetapi jikalah orang yang memegangnya itu tidak menduakan Allah, arti tidak menduakan Allah, jikalah kalau seandainya orang tersebut itu memegangnya, terus dalam jangka 1 bulan atau 1 minggu atau 1 tahun, dia ada peningkatan perubahan dari perilakunya, ibadahnya, rezekinya, permasalahannya semakin lebih baik. Nah, jikalau seandainya orang tersebut itu tidak menduakan Allah, tetapi tetap dia yakin kepada Allah, sosok sinar dan kekuatan ini akan meliputi tubuhnya. Nah, jikalau seandainya sudah dia meliputi tubuhnya, dari segi apapun yang dia lakukan, pasti dia akan melakukan kebaikan, tidak akan melakukan keburukan. Dan setiap dia melakukan di bidang apapun, selalu mendatangkan kesuksesan, selalu mendatangkan kebahagiaan. Tuh kan, tidur lagi. Kalau gua sudah mulai ceramah, itu kelakuannya. Nah, emang kayak gitu. Orang kalau sudah tidur, matanya tuh ditiup dengan sosok makhluk jin. Ini saya bercerita tentang masalah sejarah agama. Dia yang tidur, bukan saya yang tidur. Itu enak benar itu. Giliran kita istirahat sebentar, kita dipaksa suruh konten. Kelakuan memang gak baik. Untung aja dia kameramen. Kalau seandainya dia jadi bos, saya pecat dia jadi anak buah. Tapi berhubung oleh karena dia anak buah, saya pecat, nanti kasihan dia jadi pengangguran seumur hidup. Jadi terpaksa aja lah, saya biarkan aja lah. Agak sedikit sabar, walaupun pantat saya sedikit juga lebar, ya. Kita kembali lagi permasalahan tadi.
Jadi sosok sinar kekuatannya ini bukan datangnya dari sosok makhluk jin. Sosok sinar ini juga bukan datangnya dari orang yang mengisi, tetapi sosok sinar ini disebabkan dari orang yang dekat kepada Allah. Seperti mana mungkin digelar nama atau syekh, atau kiai, atau ustadz, atau tokoh-tokoh agama yang lain. Tetapi yang jelas sosok sinar kekuatan ini sangat kuat sekali. Dan sosok sinar tersebut ini bukan sengaja diisi, tetapi masuk dengan sendirinya. Disebabkan dia masuk sendirinya karena orang itu sering dekat kepada Allah dan sering beribadah kepada Allah. Jadi setiap benda apapun yang saya ceritakan, kalau kita dekat kepada Allah, benda itu akan mempengaruhi diri kita, mempunyai unsur kekuatan. Nah, kekuatannya ini, jikalau kita yang memegangnya dan kita tidak menduakan Allah, dia akan meliputi tubuh kita. Kalau dia sudah meliputi tubuh kita, apa yang kita lakukan selalu kita melakukan dengan jalan kebaikan. Kalau seandainya kita membuka usaha, usaha kita semakin naik. Kalau seandainya kita mempunyai permasalahan, permasalahan akan dipermudahkan oleh Allah dari unsur sinar kekuatan tersebut. Ini yang kita jelaskan. Alhamdulillah, sosok benda ini kita sudah ungkap isi dan kekuatan dan kelebihannya. Kita akan berikan, tidak akan kita berikan sebagai cenderamata, tetapi kita berikan secara pribadi. Tujuannya kita berikan secara pribadi. Nanti bisa menghubungi ke nomor telepon pribadi saya. Ini yang kita ungkap satu. Kita akan ungkap yang kedua, ya. Ya Kang? Kenapa Pak? Apa nih? Iya, emang ada di sini rame? Oh. Oke, pemirsa, kita kedatangan orang. Tempat kita datang ini tempat orang mangkal, ya. Biasanya rame di sini Pak ya? Ngumpul jual karet Pak. Mungkin belum datang kali. Oh, itu karet itu Pak? Oh, karet susu. Timbang nanti itu Pak ya? Oh. Baru tadi pagi itu diambil? Jam berapa itu nyengetnya Pak? Jam 5. Ngambilnya sekarang? Itu sistem upah Pak ya? Berapa per kilonya Pak dari PT? Tapi karetnya punya PT Pak ya? Jadi kita dapat upah aja Pak ya? Iya jadilah Pak. Yang penting halal. Iya. Pak, iya. Dapat. Jadi ini motor baru? Oh berarti Bapak disuruh beli baru namanya? Enggak baru, ya motor buntut-buntut. Cuma kan untuk pegawai ya. Jual kali masih laku yang hilang itu. Oh yang hilang itu Pak ya? Iya. Kenal yang minjemnya Pak? Ya kenal orang punya anak pinjam untuk beli nasi. Sampai sekarang nggak ketemu orangnya? Enggak balik. Orang tuanya ada? Orang tuanya ya jauh. Oh. Oke, pemirsa, kita lagi bercerita dengan Bapak yang habis panen karet. Ternyata motornya dicuri orang, nggak pulang-pulang. Oke, kita coba cek yang kedua ya. Kita selusuri. Ini sama juga pemirsa, tidak ada mengandung unsur kekuatan makhluk jin, dan kekuatannya juga sama dengan batu ini. Ternyata batu ini sama satu orang yang punya, kekuatannya juga sama, menyatu. Jadi ini kita akan berikan hanya satu orang, kita akan berikan sepasang. Karena di sini saya lihat di dalam sini ada tulisan lafaz Allah dan di sini ada tulisan lafaz Muhammad. Di sini saya lihat sosok sinarnya berwarna kuning keemas-emasan, yang di sini saya lihat sosok sinarnya putih ke kuning-kuningan.
Alhamdulillah hari ini kita bisa mengungkap benda bersejarah. Mudah-mudahan benda bersejarah ini bermanfaat sekali, baik untuk diri saya maupun untuk masyarakat. Dan kita konten di channel YouTube ini semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah. Tetapi jikalau pemirsa atau saudara-saudara kita menyukai dan hobi dengan benda-benda seperti ini, kita akan berikan dan kita akan bisa memberikan sebagai bukan sebagai cenderamata, tetapi kita akan berikan secara pribadi, karena ini barang ini masih mengandung unsur kekuatan yang full. Jadi unsur kekuatan yang full kita tidak akan berikan sebagai cenderamata, tetapi kita akan berikan sebagai mahar atau kita akan lelang, ya. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu panennya berapa hektar Pak karetnya untuk Bapak sendiri?